Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan dari video selanjutnya, dari video terdahulu ya. Kemarin kita sudah bahas reaksi perletakan dalam struktur statis tertentu yang menghasilkan reaksi di roll dan di sendi ya, reaksi ke arah vertikal dan horizontal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menghitung gaya dalam yang terdiri dari normal, kemudian lintang, dan momen. Ya. Dan setelah itu nanti akan kita coba gambarkan. Nah, dari bahasan sebelumnya, kita dari struktur tersebut gitu ya, struktur balok yang ditumpu oleh roll di A, kemudian sendi di B, gitu, dan beban luar yang bekerja terdiri dari beban terpusat dan merata menghasilkan reaksi ke arah vertikal sebesar RA di roll, kemudian dan juga yang di sendi di B menghasilkan reaksi ke arah vertikal yaitu RB dan ke arah horizontal yaitu HB. Nah, dari ini kita akan coba hitung gaya dalamnya di setiap segmen gitu ya, di setiap segmennya. Setelah itu nanti akan kita gambarkan bidang normalnya seperti apa, lintang seperti apa, dan momen seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum melakukan perhitungan gaya dalam setiap segmen, kita bahas ini dulu. Jadi kita harus benar-benar paham, jangan sampai salah gitu ya. Di sini ilustrasinya adalah balok yang ditumpu oleh dua tumpuan ya. Kemudian itu dipotong pada segmen tertentu gitu ya. Ini dipotong gitu ya, dipotong segmen tertentu. Saat menghitung di potongan tersebut, gaya dalamnya baik itu normal, kemudian lintang dan momen, kita sebenarnya bisa saja melihat ke arah kiri potongan atau melihat ke arah kanan potongan dan itu hasilnya harus sama gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelum lebih lanjut, di sini saya jelaskan bahwa yang merah ini adalah momen, kemudian yang biru ini lintang, kemudian yang hijau ini adalah normal. Begitu juga yang ini. Nah, saat melihat ke arah kiri, gitu ya, kita harus sepakat bahwa yang momen berputar ke arah kanan atau yang memutar struktur ke arah kanan, inilah yang bertanda positif. Kemudian lintang atau gaya vertikal yang ke atas itu positif. Kemudian yang normal ke arah kiri itu positif. Artinya anak panah di sini menunjukkan nilai yang kita beri tanda positif atau yang bernilai positif. Nah, saat kita meninjau di sebelah kanan potongan, kebalikannya, saat momen itu memutar berlawanan jarum jam, memutar struktur berlawanan jarum jam itu yang positif gitu. Nah, saat gaya vertikal itu bekerja ke arah bawah, itu yang positif, dan normal yang ke kanan itu yang positif gitu. Kita harus ingat ini terus gitu ya. Nah, kita ke soal kita. Nah, soalnya seperti ini gitu ya. Misalnya ilustrasinya adalah seperti ini. Kita potong di segmen AC. Nah, segmen AC berarti ini kita tutup gitu yang sebelah kanan dari potongan ini anggap tidak ada. Jangan dilihat. Nah, kita saat melihat kiri harus begitu dan kita harus pakai yang ini gitu. Artinya apa? Saat melihat di sini misalnya kita disuruh menghitung normal gitu ya. Oh, lihat yang hijau gitu ya. Lihat. Ada gaya horizontal nggak di sebelah kiri potongan ini gitu. Oh, tidak ada gitu ya. Tidak ada. Oh, berarti gaya normal di sini ya pasti nol gitu. Nah, saat melihat lintang, lihat di sini, yang kita lihat kalau kita melihat ke kiri, yang kita lihat hanya ada RA dan beban merata ini dari A sampai ke dipotong di mana, sampai ke potongan tersebut gitu ya. Jadi ada dua gaya tersebut. Arahnya, oh RA-nya ke atas, berarti RA-nya positif. Akibat beban merata,
di sebelah kiri potongan itu negatif. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana dengan seandainya kita disuruh mencari momen di potongan tersebut? Sama ya, kita melihat ke kiri. Misalnya kita melihat ke kiri, kita pakai yang ini, berarti kita lihat ini. Yang putaran ke kanan atau searah jarum jam itu bernilai positif. Ya, kita lihat gaya yang bekerja adalah sebesar yang di sini ya sebelah kiri potongan itu ada RA, ada beban merata. Nah, yang beban merata itu mendorong struktur ke kanan, lengannya di sini, poros putarannya di potongan tersebut sehingga ya muter ke searah jarum jam, maka positif. Maka RA kali lengannya bertanda positif. Sedangkan yang beban merata, titik beratnya di mana, dia ke bawah, poros putarannya di sini, di potongannya, berarti dia berlawanan jarum jam, maka bernilai negatif. Nah, ilustrasinya seperti itu. Jadi tidak terlalu sulit. Hanya kita lanjut. Kita bisa lihat di sini seandainya di struktur kita yang kita potong itu bagian yang segitiga. Nah, ini yang sering biasanya ada kesalahan di perhitungan gitu ya. Jadi saat kondisinya seperti ini gitu ya, kondisinya seperti ini, kalau kita melihat ke kiri gitu ya, artinya key di sini tidak lagi key 2 gitu ya. Ya harus dicari dulu gitu ya, harus dicari dulu gitu. Nanti kita bahas selanjutnya. Begitu juga, berarti kalau kita melihat ke kiri ini bentuknya masih segitiga nih. Tapi saat melihat ke kanan, gitu ya, bentuknya nggak jadi segitiga lagi, tapi trapesium gitu. Dan yang terlibat adalah semua gaya ini gitu. Jadi saat ngitung momen di tengah-tengah bentang, pasti banyak gaya yang terlibat gitu. Tapi nanti di praktek ini kita akan praktekkan melihat ke arah kiri terus gitu ya. Hanya di beberapa titik nanti kita coba bandingkan bagaimana kalau kita melihat ke kanan. Sekarang kita akan mulai menghitung gaya-gaya dalam di setiap segmen ya. Kita mulai dari segmen atau bentang AC gitu ya. Jadi akan kita potong di tengah-tengah sini. Potongannya adalah seperti ini. Dan kita akan mulai dengan gaya normal terlebih dahulu. Nah, kita potong sejauh X dari A gitu ya. Sehingga nanti saat menghitung momen itu ya ini jadi lengannya RA gitu ya. Nah, kita mulai dari normal. Nah, kita lihat ke sebelah kiri. Ada tidak gaya yang ke arah horizontal? Tidak ada. Berarti di segmen ini, di segmen AC, dari A sampai C, itu gaya normalnya adalah 0. Karena memang tidak ada gaya yang bekerja yang ke arah horizontal, sehingga 0. Kemudian yang lintang. Nah, yang lintang kita lihat ini. Gitu ya. Lintang ini. Berarti RA ini positif. Kemudian akibat beban merata sebesar Q1 dan sepanjang X ini bernilai atau bertanda negatif gitu. Sehingga RA dikurang berapa nih beban totalnya akibat beban merata? Ya Q1 dikali X. Sehingga RA minus Q1 kali X. Itu lintangnya. Nah, ini. Sehingga tinggal kita masukkan angkanya, dapat. Gitu. Nah, selanjutnya yang momen. Kita masih melihat ke kiri. Nah, momen lihat yang ini. RA putarannya kemana? Kalau lengannya sebesar X dan porosnya ada di sini, poros putarannya. Gitu ya. RA dikali X, dorong ke atas, porosnya di sini, berarti struktur ini akan berputar ke arah kanan atau ke arah searah jarum jam. RA ini akan mengakibatkan momen searah jarum jam sehingga bernilai positif, sehingga plus RA kali X. Kemudian yang beban merata, bebannya sebesar Q1 dikali X gitu ya. Q1 kali X, lengannya berapa? Ya di tengah-tengah bentangnya ini. Bentangnya sebesar X, berarti setengah X gitu ya. Sehingga persamaan momennya menjadi RA dikali X minus Q1 dikali X dikali lengannya setengah X. Sehingga menjadi seperti ini persamaannya. Tinggal kita masukkan angkanya, dapat semua.
oh ini lintang, ini yang momen. Itu untuk bentang AC. Karena gaya yang bekerja tidak terlalu banyak, karena kita melihat ke kiri, ya persamaannya tidak terlalu rumit. Tapi bayangkan kalau kita melihat ke arah kanan, banyak sekali gaya yang terlibat gitu ya. Next ke bentang berikutnya, kita ke bentang CD ya. Bentang CD potongannya seperti ini. Nah, kita akan mencoba menyusun persamaan untuk normal, lintang, dan momennya. Kita mulai dari yang normal, masih ke kiri sehingga kita lihat yang ini sekali lagi. Nah, di sebelah kiri potongan, kita lihat ada gaya horizontal enggak? Oh, ada, yaitu P1X yang disebabkan oleh P1 yang posisinya membentuk sudut 60 derajat ya, terus besar alfa terhadap balok. Nah, ini gaya horizontalnya. Nah, kita lihat arahnya dia ke kiri. Oh, berarti dia positif. Sehingga di segmen tersebut gitu ya, karena cuma ada satu ya, cuma hanya ini. Sehingga persamaannya adalah NX-nya sama dengan sebesar ini, P1X atau P1 kosinus 60 derajat. Yang kalau kita masukkan angkanya, dapat 10 ton. Nah, karena dia positif, maka dia tarik gitu ya. Kemudian ke gaya lintang. Nah, di gaya lintang kita lihat saja gaya yang ke arah vertikal gitu ya, ke arah vertikal. Kita lihat kalau ke atas positif. Oh, berarti RA positif, P1Y atau P1 sinus alfa itu negatif. Kemudian yang beban merata. Nah, beban merata negatif juga. Kan arahnya ke bawah. Nah, besarnya berapa? Q1 beban merata akibat beban merata ya adalah Q1 dikali bentangnya dari A sampai ke titik potongan yaitu AC. Dari sini kan AC nih. AC plus X. Nah, sehingga AC plus X. Sehingga rumusnya untuk lintang dapat disusun seperti ini. Ya, RA-nya ke atas positif, P1 sin alfanya negatif, kemudian akibat beban merata Q1 kali ACX dia negatif. Tinggal kita masukkan angkanya. Kemudian yang momen karena melihat ke kiri, maka yang searah jarum jam positif, yang berlawanan negatif. Nah, yang searah jarum jam mana? Untuk tahu itu bahwa kita bayangkan porosnya di sini. Kemudian RA ke atas, kalau porosnya di sini, artinya yang berpindahan ini, muter, searah jarum jam, berarti positif. RA dikali lengannya, AC plus X. Kemudian P1, P1 kali lengannya, X, P1Y ya, P1Y kali X kali lengannya, arahnya berlawanan jarum jam, karena porosnya di sini, sehingga negatif, dan akibat beban merata juga negatif. Besarnya berapa beban merata? Tadi ya, Q1 kali AC plus X dikali lengannya berapa? Lengannya ya di tengah-tengah ini, setengah dari AC plus X, sehingga persamanya dapat disusun sebagai berikut. Nah, ini. Tinggal kita masukkan angkanya, kita hitung, bisa per setengah meter, per 25 cm atau per meter, silakan saja. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, lintangnya ini mulai dari positif ya di bentang di segmen tersebut, si segmen CD, positif, oh negatif. Berarti karena ada positif dan negatif pasti melewati 0, gitu kan. Nah, saat lintang 0 itu berarti nanti terjadi momen maksimum. Berarti momen maksimumnya nanti ada di sini. Tapi nanti kita hitung apakah benar. Ya. Oke, next ke selanjutnya ke bentang DE. Nah, bentang DE. Nah, potongannya adalah sebagai berikut. Sama halnya seperti pada segmen sebelumnya ya. Kita bahas yang normal dulu. Untuk gaya normal itu kan yang berpengaruh hanya gaya horizontal ya. Maka kalau kita lihat di sini gitu ya, horizontal kan ada di sini sebagai akibat dari P1 yang kedudukannya membentuk sudut alfa terhadap balok gitu ya. Sehingga di sini ada P1X yang besarnya P1 dikali kosinus alfa gitu ya. Kemudian
di sendi ada AB. Maka nanti dari mulai C sampai B ini normal yang terjadi sama gitu ya. 10 ton tadi gitu. Makanya untuk bentang DE ya langsung saja kita tuliskan saja, tidak perlu kita bahas. Ya. Kita langsung ke lintang. Nah, lintang di CD seperti apa? Lintang di CD tentu yang berpengaruh adalah gaya vertikal gitu ya. Kita melihat ke kiri sehingga yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Nah, yang ke atas ada RA positif, P1Y negatif, kemudian Q1 dikali panjang beban merata Q1 ini, yaitu Q1 dikali AD gitu ya. Sehingga di segmen ini gaya lintangnya sama dengan gaya lintang di segmen sebelumnya, yaitu CD yang berada di titik D gitu. Kira-kira seperti itu. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Sama kan? Persamaannya sama. Kemudian yang untuk momen. Nah, yang momen seperti apa? Yang momen tentunya sama, yang searah jarum jam positif, yang berlawanan negatif. Nah, yang searah yang mana? Kalau poros di sini, RA dikali lengannya, positif. Sama ya. Tapi lengannya jadi AD plus X. Jadi dari sini AD, X-nya kan mulai dari nolnya di D. Sehingga segini X, maka lengannya RA adalah AD plus X. Kemudian P1. P1 lengannya berapa? Lengannya tidak lagi X, tapi P1Y dikali CD ditambah X. Kemudian lengannya Q1 yang beban merata berapa? Lengannya adalah di tengah-tengah AD, artinya setengah AD plus X gitu ya. Jadi persamaannya bisa kita susun seperti ini. Jangan lupa tandanya. Karena Q1 mengakibatkan berlawanan jarum jam, maka negatif. Begitu juga untuk P1 sinus alfa. Tinggal kita masukkan angkanya, kita akan dapat nilai-nilai lintang, momen, dan normalnya. Next ke segmen selanjutnya ya. Sekarang ini tadi kita ke DE, sekarang berarti masuk ke segmen EF. Nah, segmen EF bentuknya seperti apa? Seperti ini. Memotong di beban merata yang bentuknya segitiga gitu ya. Nah, di sini yang biasanya sering terjadi kesalahan. Kenapa? Karena di sini tetap memasukkan angka Q2 gitu. Yang besarnya berapa nih? Q2 30 ton per meter. Ya, perhitungannya akan jadi salah gitu. Nah, untuk itu kita bahas dulu bagaimana mencari nilai Q di sini. Beban merata yang di sini. Caranya adalah saya buat dulu segitiga biar agak mudah dilihat ya. Saya buat segitiga yang agak besar gitu ya. Nah, segitiga yang besar ini kan yang ini asalnya gitu ya. Jadi di sini E, di sini F, di sini Q2, kemudian di sini jarak EF itu ya, yang 3 meter. Nah, kemudian di sini akan saya overlaykan atau tumpang tindihkan yang di sini, yang sejarah X dari E di sini gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Di sini sejarah X gitu ya. Nah, kita akan menghitung dulu ini berapa ini gitu ya. Nah, ini QX gitu ya. QX gitu ya. Di sini. QX-nya berapa? Nah, cara menghitungnya seperti apa? Sebenarnya sangat mudah ya. Sangat mudah, tinggal kita, ini kan segitiga sebangun gitu ya. Segitiga sebangun. Artinya apa? Kalau dia segitiga sebangun, gitu ya, Q2 sisi tegak dibagi sisi samping, Q2 dibagi, yang untuk lihat yang segitiga besar dulu ya, Q2 dibagi EF itu akan sama dengan segitiga yang kecil, QX dibagi X gitu. Atau kalau kita tuliskan seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa menghitung QX itu berapa di sini. QX itu berarti Q2 dikali X per EF. Nah, itulah yang kita masukkan di sini. Nah, itu. Nah, baru kalau ini sudah, kita baru menghitung
normal, lintang, dan momennya. Oke, nah ini udah masukkan ya. Nah, kita baru mulai menghitung normal, lintang, dan momennya. Nah, untuk lintang kita skip karena nilainya akan sama, karena kita belum dijumpai gaya normal, gaya horizontal yang lain. Nanti setelah melewati titik B baru ketemu. Sehingga kita ke lintang dulu. Nah, di sini lintangnya apa saja yang terlibat? Yang terlibat adalah RA, P1Y, kemudian beban merata yang Q1, dan beban merata yang segitiga, yang sekarang Q-nya adalah Q2X per EF gitu. Sehingga kita dapat menyusun persamaan lintangnya. Nah, ini yang normal tadi ya, tidak perlu kita bahas. Nah, lintangnya bisa kita susun seperti ini. Penjelasannya adalah RA ke atas kan ya, positif. Kemudian Q1 dikali, ini Q1 dikali AD. Jadi menghitung luas penampang segi empatnya ini. Ya, Q1 kali AD. Arahnya kemana? Ke bawah. Makanya dia tandanya minus. Kemudian sama seperti tadi, P1Y yang besarnya P1 sin 60 itu minus karena dia arahnya ke bawah. Nah, sekarang yang ini yang perlu kita bahas nih. Ya sama halnya seperti beban merata yang di sini sih. Kita hitung luasnya. Menghitung luas segitiga apa? Setengah alas kali tinggi. Nah, mana yang kita anggap alas? Silahkan saja. Bisa X, bisa yang sini. Yang besarnya sekian. Nah, misalnya anggap alas yang sini. Setengah alas kali tinggi. Oh, berarti setengah Q2X per EF dikali X. Nah, ini. Dapatlah. Oh, ini lintang untuk di segmen tersebut. Gitu. Kemudian yang momen. Sama. Yang muter ke arah searah jarum jam itu positif. Nah, penjelasannya ini juga sama gitu ya, sama. Untuk RA lengannya adalah ini A E plus X karena X mulai nolnya di E gitu ya. Kemudian sama ini tadi ya, Q1 kali AD gitu ya. Jadi sebenarnya tinggal lihat di sini saja, tinggal dikalikan dengan lengannya. Nah, lengannya berapa? Lengannya adalah untuk yang beban merata ini setengah AD karena ada di tengah-tengah AD ini pusatnya, setengah AD ditambah DE ditambah X gitu. Kemudian yang ini yang P1Y ya C E gitu ya, dari C ke E ditambah X gitu. Makanya ini. Nah, kemudian yang sini. Nah, yang sini gaya yang bekerja sebesar ini gitu ya. Setengah Q2X per EF gitu kan. Yang bekerja kan itu kali X, ini gayanya. Nah, yang ini adalah lengannya gitu kan. Lengannya dari titik X ini. Karena kan sepertiga dari sini, 2/3 dari E. Nah, sehingga kita tinggal masukkan angkanya, dapatlah nilai-nilainya tadi gitu ya. Nilai-nilai ini tinggal kita masukkan. Ini kan cuma disederhanakan saja, tinggal dimasukkan angkanya gitu ya. Dapatlah nilai-nilai tersebut gitu. Nah, khusus untuk yang lintang di sini ya, yang perlu saya tekankan karena persamaannya di sini lintangnya sudah persamaan kuadrat ya. Ini kan ada komponen persamaan kuadrat. Ini nanti di bagian sini lintangnya tidak garis linier gitu ya. Makanya lebih baik di sini sebenarnya jangan terlalu jarang piasnya. Jadi bisa dihitung per 25 cm atau per setengah meter gitu. Jadi dia lengkungnya terlihat. Oke ya, untuk bentang EF ini sudah kita dapat semua, baik normal, lintang maupun momen. Tapi sebelum ke segmen selanjutnya yaitu FB, kita akan coba membandingkan dengan hasil seandainya kita melihat ke kanan potongan. Artinya acuannya yang ini kalau kita melihat ke kanan. Nah, tadi hasil sebelumnya adalah seperti ini gitu ya. Nah, kita akan coba melihat ke kanan untuk nilai ini.
untuk nilai lintangnya yang di X sama dengan 3, begitu juga untuk momennya yang di X sama dengan 3 untuk bentang EF. Artinya segmen potongan yang kita lihat adalah tepat berada di F, gitu ya. Tepat berada di F ini. Gitu ya. Nah, ini kalau diilustrasikan seperti ini artinya tepat di sini yang kita lihat. Nah, ini. Gitu ya. Nah, kalau potongannya di sini tepat di F, terus kita melihat ke kanan, artinya yang terlibat kan sebenarnya ini, gitu ya, yang terlibat, yang harus kita perhitungkan, gitu ya, yang harus kita libatkan dalam perhitungan, atau nah ini, gitu ya. Kalau mau lihat normal ya berarti ini, oke nanti kita tinjau juga sekalian. Tapi sebelum itu, oke deh ke normal dulu. Kalau normal apakah benar normal juga di sini 10 ton dan hasilnya positif atau tarik gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini normal kan sekian gitu, HB. Tadi dihitungan juga nilainya 10 ton tapi kita nggak tahu dia tarik atau tekan gitu ya. Nah, kita lihat ke kanan. Nah, ke kanan kan acuannya ini. Oh iya, kalau ke kanan berarti dia positif. Oh, berarti tarik sama kan. Nah, oke, sekarang gelintang. Nah, kalau gelintang kita kalau melihat ke kanan lebih simpel ternyata saat di F tapi saat dia mundur sedikit kompleks karena di sini bentuknya trapesium. Ya. Nah, saat di F kita hanya memperhitungkan RB, P2 dan P3 gitu ya. Tinggal tandanya. Oh, RB ini ke atas nih. Oh, di skema ini yang positif itu ke bawah. Oh, berarti RB-nya minus. P2-nya karena ke bawah, oh positif, P3 juga positif. Sehingga untuk lintang di titik F gitu ya, titik F jika melihat ke kanan itu persamaannya jadi min RB plus P2 plus P3. Nah, ini. Tinggal dimasukkan angkanya. Nah. Oh, ternyata sama persis. Jadi kita jadi yakin nih, berarti kita persamaan kita di segmen EF tadi sudah benar nih. Gitu. Begitu juga untuk yang momen. Nah, yang momen lihat kalau dia muternya berlawanan jarum jam, dia positif gitu ya. Nah, ini porosnya di sini. Porosnya di sini gitu ya, poros putarnya. Nah, RB kalau dia ke atas gitu ya, neken ke atas, struktur ini kan akan atau momennya akan berlawanan jarum jam. Oh, berarti positif. Berarti RB dikali lengannya. Lengannya berapa dari RB ke F? Oh, 2. Berarti RB kali 2 positif. Kemudian P2 kali 2 itu negatif, kemudian P3 dikali 5 itu berarti negatif juga atau persamaannya dapat ditulis sebagai berikut ya. RB positif, RB kali lengannya positif, P2 kali lengannya negatif, P3 kali lengannya negatif sehingga ini. Apakah ini kalau jumlah sama dengan yang hasil perhitungan jika melihat ke kiri? Ini perkaliannya ya. Bisa dicek. Oh, ternyata hasilnya sama gitu ya. Nah, dari sini oh terbukti berarti melihat ke kiri atau kanan sebenarnya sama saja gitu. Tapi karena biasanya kalau di tugas besar gitu ya, kan harus mahasiswa paham betul bagaimana nyusun persamaan sehingga biasanya disarankan dari kiri semua atau dari kanan semua atau bahkan dua-duanya. Oke, itu tambahan untuk segmen ini. Untuk selanjutnya kita ke segmen FB. Segmen FB potongannya adalah sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya kalau melihat ke kanan ya simple sekali, sama seperti tadi. Tapi kita tetap menyusun persamaannya melihat ke kiri. Nah, di FB normal sama ya, karena belum ketemu sendi kita. Jadi tidak perlu kita bahas. Normalnya tetap 10 ton tadi. Kemudian kita ke bahas yang lintang. Nah, saat lintang melihat ke kiri, kita kembali ke acuan yang ini. Yang ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi yang terlibat adalah RA, P1Y, P1Y ya. Kemudian beban merata yang bentuknya segi 4 atau Q1, kemudian beban segitiga Q2 ini. Beban merata yang bentuknya segitiga. Nah, sekarang utuh nih. Utuh. Jadi tidak pakai yang tadi, tetap pakai Q2 di sini kan karena dia utuh, tidak terpotong.
Sehingga persamaan lintangnya menjadi seperti ini. Nah, ini RA dia ke atas ya, maka positif. Kemudian akibat beban merata yang berbentuk persegi ini Q1AD gitu ya. Q1 dikali bentangnya beban merata tersebut QAD karena ke bawah maka dia negatif. P1Y atau P1 sin alfa itu ke bawah juga negatif dan yang di sini kembali menggunakan yang Q2 karena dia utuh ya. Seperti luas segitiga setengah Q2 atau alasnya dikali tingginya kali EF gitu ya. Sehingga setengah Q2 kali EF dan ininya juga minus karena dia ke bawah gitu ya. Porosnya di sini. Itu untuk persamaan lintang ya. Nah, momennya seperti apa di FB? Gitu. Sama saja sebenarnya sama lintang. Nih, karena porosnya di sini maka yang akibat RA positif karena dia berputar searah jarum jam dan yang lain baik yang akibat beban miring yaitu P1Y akibat beban merata Q1, akibat beban merata Q2 semua mengakibatkan berputarnya struktur itu atau momennya itu berlawanan jarum jam sehingga negatif. Tapi tinggal berarti mirip rumusnya tinggal ditambahkan lengannya saja. RA ditambahkan lengannya AF per X gitu ya. Kemudian, nah ini. Kemudian yang ini tambahkan lengannya juga. Kan di tengah-tengah lengannya ke sini ya. Dari titik berat dia ke sini. Jadi setengah AD gitu ya. Ini AD berarti titik beratnya di tengah-tengah. Setengah AD ditambah DF ditambah X. Ini untuk yang beban merata persegi. Untuk yang P1Y CF plus X ya. Kemudian yang ini kan sepertiga dari sepertiga EF dari F gitu ya. Berarti sepertiga EF dari sini kan sepertiga EF-nya. Sepertiga EF plus X. Nah, dari sini tinggal kita masukkan angkanya. Dapatlah nilai lintang dan momennya. Seperti itu. Kemudian sekarang ke segmen yang terakhir, yaitu bentang BG. Untuk bentang BG, potongannya adalah seperti ini. Ya. Ada RA di titik A, vertikal ke titik A, vertikal titik B. Dan karena kita sudah melewati sendi, kita sekarang ada lagi sudut horizontal, yaitu HB gitu ya. Nah, dari sini berarti normal perlu kita bahas nih. Normal berarti lihat yang hijau ini. Karena kita melihat ke kiri ya, kita melihat yang hijau. Gitu. Nah, saat melihat yang hijau berarti ada dua nih. Ada dua gaya horizontal gitu ya. P1X ke kiri berarti positif. Kemudian HB ke kanan, oh berarti negatif. Gitu. Sehingga NX atau normal di segmen tersebut adalah ini. P1 cos alfa positif, HB-nya negatif. Ini kebetulan nilainya sama. Ya, sehingga 0 gitu ya. 10 dikurang 10. Berarti di sini di segmen ini tidak ada lagi normal. Ini bisa kita ilustrasikan juga kalau dipotong di sini ngelihat ke kanan, berarti kan nggak ada gaya yang horizontal kan. Nah, berarti sama ngelihat kiri ataupun ke kanan. Kemudian ke lintang. Nah, lintang berarti yang vertikal saja yang kita libatkan dalam perhitungan, yaitu RA, RB, P1Y, kemudian Q1 kali AD, kemudian yang segitiga ini setengah Q2 dikali EF atau FE gitu kan, kemudian P2. Nah, itu yang kita libatkan. Tinggal tandanya lihat, yang ke atas positif berarti RA sama RB positif, lainnya negatif semua. Jadi persamaannya dapat disusun seperti ini. Nah kan, ini RB, ini RA-nya positif, yang lainnya negatif. Gitu ya. Kemudian untuk momen seperti apa? Nah, kita lihat porosnya ada di sini kan. Porosnya ada di sini. Porosnya ada di potongannya gitu ya. Sehingga yang mengakibatkan muter ke arah searah jarum jam itu kan RA
kemudian RB. Yang selainnya saat sendi ini saya copot porosnya di sini, yang lainnya mengakibatkan semua berlawanan arah jarum jam, sehingga ya RA sama RB juga yang menyebabkan positif gitu ya. Tinggal nanti dikali lengannya, RA-nya dikali lengannya, ini AB plus X gitu ya, RB dikali X gitu kan. Yang lainnya juga tinggal dikali lengannya, P2 juga kali X, hanya dia negatif karena dia berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang ini, yang segitiga ini, berarti sepertiga EF plus FB plus X. Nah, kita lihat persamaannya. Kita cek persamaannya. Nah, ini kan ya. Ini yang segitiga nih. Sepertiga EF, FB plus X. Nah, dari sini tinggal kita masukkan persamaannya. Angka-angkanya ke persamaan tersebut, sehingga kita bisa dapat nih momennya. Rumusnya panjang sekali, tapi hasilnya, angkanya bulat-bulat gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya untuk ngeceknya rumus ini bener nggak, setelah dimasukkan angka kan keluar data ini, angka ini, hasilnya lintang dan momennya. Nah, kita seolah-olah kita ngeliat ke kanan. Kalau ngeliat ke kanan kan cuma ada satu gaya ini, P3 saja gitu ya. Berarti saat di sini, saat di titik B atau yang ini kan, X-nya 0 gitu kan, X-nya 0 kan berarti di B. Saat di B, kalau lihat ke kanan, yang ke kiri positif. Berarti dia ini menyebabkan puterannya kemana? Puterannya ke kanan saat di B kan. Ke kanan. Berarti negatif. Negatif berapa? Negatif berapa? P3 berapa sih? 10. 10 kali 3, 30. Minus 30 nih. Sama kan? Tuh. Lihat kanan kiri sama lah pokoknya. Begitu juga untuk lintang. Kalau melihat ke kanan ya cuma ada ini. Tandanya apa? Karena dia ke bawah positif kalau melihat ke kanan. Kira-kira seperti itu. Nah, dari sini selesai kita menghitung normal, lintang, dan momen. Tinggal kita rekap. Nah, rekapnya seperti apa? Ini gitu ya, rekapnya semuanya. Tapi ingat nanti saat penggambaran ini kan tadi X bentang AC 0 sampai 2 ya, ini tetap 0 sampai 2 karena kita berangkatnya dari A. Kemudian bentang CD walaupun tadi X-nya 0 sampai 3, di sini harus mulai dari 2 karena nanti kan dia berempit. Sehingga 2 sampai 5 sebenarnya. Ini kan sama aja seperti ini. Ini saat bentang CD, X-nya kan berangkatnya dari C. Makanya di sini X-nya sama dengan 3 untuk bentang CD. Tapi sebenarnya kalau dari A dia jaraknya 5 dan seterusnya sampai ini 15. Nanti plottingnya seperti itu. Nah, sebelum ke sana kita lihat di sini ada angka yang di satu tempat angkanya berbeda. Saat lihat bentang AC, angka 2 itu kan di sini, X sama dengan 2. Nah, saat bentang CD, X sama dengan 0 kan di sini juga. Ini, tapi angkanya beda. Nah, kenapa? Karena ada ini P1 yang proyeksi terhadap sumbu Y atau P1Y atau P1 sinus alfa gitu. Makanya di sini lebih rendah lintangnya. Nah, sama halnya dengan ini. Ini akibat RB dengan P2. Gitu. Nah, yang selanjutnya ini. Ini tadi sebenarnya sudah dibahas sih. Ini lebih baik lintangnya di sini lebih rapat sehingga lengkungnya dari persamaan kuadratnya terlihat. Ya. Nah, ini karena ada ini. Kemudian yang lain adalah ini. Ini tempatnya momen maksimum nih. Gitu ya. Karena lintangnya ada positif ada negatif, pasti melewati 0. Nah, saat lintang 0 itulah terjadi momen maksimum. Nah, kita akan hitung momen maksimumnya. Oke, kita lanjut ke perhitungan momen maksimum ya. Ini data-data yang dibentang di mana momen maksimum itu terjadi, yaitu di sini. Di X sama dengan antara X sama dengan 2 dan X sama dengan 3, tapi ingat di bentang CD gitu ya. Artinya kalau dari A itu berarti harus ditambah 2. Berarti antara jarak dari A antara 4 dan 5. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelumnya kita sudah punya persamaan lintang ini ya. Persamaan lintang gitu. Dan juga kita punya persamaan momen
di bentang CD tersebut. Gitu. Nah, kita tahu bahwa untuk mendapatkan di X berapa momen maksimum itu terjadi, kita harus mencari turunan dari persamaan momen tersebut. Artinya ini diturunkan terhadap dx gitu, terhadap x. Nah, kita juga harus ingat ini tadi disusun dengan mengasumsikan bahwa x itu berangkat dari c. Artinya nolnya di c, kemudian ke arah d itu x berjalan gitu ya. Di sini 0, x-nya begini. Nah, dari persamaan ini, persamaan sebelumnya, kita akan sederhanakan gitu ya. Nanti kita pada akhirnya kan kita kelompokkan mana yang memiliki variabel x kuadrat x dan yang tanpa variabel x sebelum kita turunkan. Nah, dari ini kan bisa kita sederhanakan seperti ini ya. Ini yang berubah ini aja. Dan ini menjadi ini. Karena ini sama ya. Sehingga bisa setengah Q kali AC plus X kuadrat. Kemudian ya disederhanakan lagi gitu ya. Ini dikeluarkan dari dalam kurungnya gitu ya. RA kali AC, RA kali X, yang sini juga seperti itu. Nah, ini disederhanakan jadi seperti ini. Ini kan kuadrat ya, biasa. Menjadi AC kuadrat 2AC X plus X kuadrat gitu. Nah, ini yang menjadi ini, yang ini menjadi ini. Yang ini tetap tidak berubah. Sudah sederhana soalnya. Nah, selanjutnya ini disederhanakan lagi, dikeluarkan dari dalam kurungnya sehingga ini menjadi yang ini kan tetap ya, ini tetap. Jadi yang ini aja yang kita sederhanakan, dikeluarkan dari dalam kurung menjadi setengah Q1 AC kuadrat gitu ya. Ini jadi setengah Q1 kali 2ACX menjadi ini Q1 ACX minus ya, ingat karena di sini tandanya minus. Kemudian yang di sini menjadi setengah Q1 kali X kuadrat ya, minus. Nah, dari sini kita sudah dapat nih persamaannya, tinggal kita kelompokkan yang X kuadrat ke depan, nanti yang di tengah yang memiliki variabel X, yang ini yang tanpa variabel X, sehingga bisa disusun seperti ini. Nah, ini kan tinggal dibuat dalam kurung saja, yang ini menjadi seperti ini. Nah, ini X kuadrat, ini X, ini tanpa variabel. Nah, dari sini sudah siap nih kita turunkan. Kita turunkan. Oke, turunannya seperti apa jadinya? Nah, ini cuma menyalin yang dari persamaan tadi. Nah, ini kita ternyata setelah diturunkan kan seperti ini. Gitu kan? 2/2 Q1X gitu kan. Atau ya karena 2/2 1 ya nggak usah ditulis ya. Jadi minus Q1X, kemudian yang sini ini X gitu ya. Ya sudah, X-nya hilang kan. Karena 1/1 X pangkat 0 jadinya kan. Sehingga hilang, tinggal RA minus Q1 AC minus P1 sin alpha. Oh, sehingga turunannya jadi ini gitu ya. Ini kita keluarkan aja dari dalam kurung karena di sini plus ya sudah, tidak berubah tanda ya. Kemudian kita akan buktikan apakah turunan kita benar. Kita bandingkan dengan dx, persamaan dx yang sudah kita punyai gitu, yang kita punya sebelumnya harusnya sama gitu. Nah, ini kita uraikan di sini. Nah, ini kita keluarkan dari dalam kurung. Oh iya, ternyata sama persis ya. Nah, dari sini berarti persamaan kita sudah benar. Nah, dari sini kita tinggal cari X-nya. X-nya ada di mana? Gitu ya. Nah, momen maksimum terjadi saat ini turunan mx terhadap x itu sama dengan 0. Itu akan menghasilkan momen maksimum gitu ya. Sehingga kita cari di mana x terjadi saat persamaan ini 0, sama dengan 0, atau lintangnya sama dengan 0 seperti itu. Sehingga dari persamaan ini kan jadi ini gitu ya. Ini tinggal pindah ruas saja ke sana gitu kan. Tinggal sehingga jadi seperti ini.
Nah, dari situ kita uraikan lagi, oh jadi ini. Sehingga X sama dengan RA minus Q1AC minus P1 sin alpha dibagi Q1. Saat kita masukkan angkanya dapat X 2,1929. Itu dari C ya, karena tadi pemisalannya emang nolnya ada di C saat bentang CD. Oh, berarti di sini 2,1929 masih dekat ke 2-nya ketimbang ke 3-nya. Atau kalau dari A berarti kan 4,19 kan kira-kira seperti itu. Nah, dari sini tinggal kita masukkan ke MX sehingga kita akan tahu nilai momen maksimumnya berapa. Persamaan kita ini kita sudah punya X dari perhitungan sebelumnya, ya kita substitusi aja ke sini sehingga menghasilkan ini nilai momen maksimumnya. Oh, momen maksimumnya 254,3923. Nah, berarti kan ini benar berarti. Kalau hasilnya ini di bawah 253,9273, oh berarti persamaan kita salah. Nah, setelah dapat momen maksimum, ini tinggal kita masukkan ke rekap ya, ke tabelnya momen maksimum dengan X-nya berapa gitu ya. X-nya ingat dari C 2,192, berarti kalau dari A itu 4,1929. Nah, kita lihat ini rekap mulai dari normal ya, seperti ini. Nah, kemudian yang lintang seperti ini. Nah, ini yang tadi di sini ya, kita sebut dua kirinya adalah 72 gitu ya, yang duluan gitu ya. Kemudian dua kanan setelah itu, tapi ini di satu titik ini di C. Begitu juga untuk yang di 12 itu di sendi ini. Kira-kira seperti ini yang ini ya. Akibat RB dan P2. Nah, untuk yang biru ini yang saya buat per setengah meter. Jadi nanti lengkungnya itu terlihat gitu ya. Kalau di rekap sebelumnya kan yang per 1 meter. Nah, momennya, nah ini kita masukkan. Walaupun X-nya tadi kan ketemunya 2,19 ya, tapi kan memang pakai persamaan yang ada di bentang CD. Berarti harus ditambah 2 ini. Nah, dari rekap ini kita sudah siap gambar. Nah, kita gambar normalnya dulu. Nah, dari data ini tinggal kita plotkan dengan skala gitu ya. Disesuaikan dengan kertasnya. Oh, seperti ini gaya normalnya. Dia tarik ya, positif. Ini kan ada yang P1X tadi dengan HB sehingga dia yang di tengah-tengah ini baloknya tertarik gitu ya. Ini ke arah sana, yang ini ke arah sini. Sehingga dia positif. Kemudian yang lintang seperti apa? Nah, lintang kita lihat nanti bagian yang ini dan ini. Nah, ini yang bagian ini. Nah, ini. Nah, ini turunnya sebesar P1Y atau P1 sinus alpha. Kemudian yang bagian biru ini. Dari ini kan. EF. Nah, jadi dia lengkung. Artinya kalau kita tidak rapat menghitungnya atau langsung dari ujung ke ujung, ini akan menjadi linear. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini sebenarnya beban merata yang bentuknya segi 4. Tapi kalau yang segitiga harusnya seperti ini. Makanya di sini saya sarankan rapat. Kemudian yang bagian ini adalah yang ini. Karena di sini ada RB dan ke bawah ada P2. Ini untuk yang lintang. Kemudian untuk yang momen, nah ini nanti kita lihat momen maksimumnya. Oh, ada di sini. Momen maksimum jaraknya sekian. Kemudian di sini positif, di sini negatif. Nah, demikian kira-kira materi yang kita bahas pada kesempatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.